Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas tentang sebuah pertanyaan yang baik ini, yaitu tentang siksa kubur. Siksa kubur itu nanti di alam kubur yang disiksa ruh atau jasadnya, gitu. Ruh atau jasad. Ini mereka menganggap bahwa ada siksa kubur, ya. Siksa kubur, sehingga mereka anggap bahwa apa jasad apa ruh yang disiksa, ya. Orang yang beranggapan bahwa jasadnya disiksa, mereka berhujah, mereka punya alasan bahwa setelah mati, ya, setelah mayat dikubur dan pelayat pulang, maka ruh ini dikembalikan ke jasad, kemudian dua malaikat datang untuk menanyai marobuka, mana piuka, gitu, dan seterusnya. Itu setelah pelayat pulang. Setelah pelayat pulang ditanya itu, kalau mayat ini tidak bisa menjawab, maka mereka mendapatkan siksa. Mereka anggap bahwa siksanya adalah siksa jasad, ya, siksa jasmaninya yang disiksa. Tapi sebagian menganggap bahwa ruh yang disiksa, ya, ruh di sini, ya, ruh ini yang disiksa di sini, ya. Ruhnya disiksa karena mereka anggap bahwa inilah yang hidup, ya. Ruh itu yang hidup, ruh itu yang bertanggung jawab untuk kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah. Tanggung jawabnya ruh. Apabila ruh tidak bisa kembali ke Allah pada saat meninggal, ya, pada saat mati, maka ruh ini pun akan disiksa, ya. Yang beranggapan jasad disiksa, ruh disiksa, mereka punya alasan masing-masing. Apa benar jasad sama ruh ini disiksa? Ini yang jadi pembuktian, ya, pembuktian apa benar jasad sama ruh ini disiksa, ya. Ini masalahnya mereka hanya anggapan-anggapan, ya, hanya hujah, mereka punya hujah masing-masing, ya. Ini bisa kita buktikan satu ayat saja, yaitu ayat Az-Zumar, ya, ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat ke-42, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang anfus, ya, memegang anfus, nafas jiwanya, ya. Allah memegang jiwanya seseorang pada saat mereka mati, dan memegang jiwanya pada saat mereka belum mati, ya, saat tidur, ya. Saat tidur itu yang dipegang jiwanya, ya, bukan jasad, bukan ruh, walakin anfus. Jiwa itu apa tuh? Akal sama rasa hati ini, ya, rasa hati sama akal. Makanya orang-orang yang tidur itu akal, angan-angannya hilang, rasa hatinya hilang, tinggal jasad sama ruh. Akal sama angan-angan, ya, akal itu kesadaran, ada akal pikiran itu hilang, ya, akalnya hilang sama rasanya karena dicabut oleh Allah, ya, dipegang Allah. Surat inilah nanti yang bisa membuktikan sebenarnya apa yang mendapat penderitaan, ya. Dan surat ini yang menjadi bukti bahwa tajalinya Allah dohir batin. Dan surat ini pula yang memahami bahwa sejatinya manusia itu siapa, ya. Ini yang mengungkap siksa di alam kubur. Siapa sejatinya yang digenggam Allah?
anfus tadi ya. Anfus ya, nafas itu adalah akal sama rasa hati. Akal sama rasa hati, inilah sebenarnya yang digenggam Allah. Akal sama angen-angen manusia sama rasanya ini digenggam, ini sejatinya inilah hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia adalah rasa hatinya yang dibekali oleh akal manusia, dibekali oleh akal sama Allah untuk bisa kembali apa tidak, ya, dibekali akal. Terus sejatinya yang tidur, ya, kalau diangkat berarti tinggal jasad sama ruh. Yang tidur itu jasad sama ruh. Jasad inilah jasad sama ruh sebenarnya tajalinya Allah. Tajalinya Allah dohir dan batin, ya. Dohir adalah jasad, tajalinya Allah dari bagian wujudullah. Ruh adalah batin, tajalinya Allah dari bagian dari zatullah. Ruh ini suci, nggak pernah pindah ke alam akal, nggak pernah pindah ke alam jasad. Ruh ini tetap di alam jatullah, karena ruh ini suci. Ruh ini adalah tajalinya zatullah. Zatullah itu maha suci dan suci. Nggak pernah ada akal yang bisa masuk ke sini, nggak pernah. Wujud-wujud yang masuk ke alam ruh juga tidak pernah, karena ruh ini adalah suci, alam suci, zatullah maha suci. Yang tidur sebenarnya adalah tajalinya Allah, ruh dan jasad. Yang digenggam Allah adalah sebenarnya manusianya ini, ya, menungsone, manunggali rasa saja ini, ya, rasa hati sama dibekali oleh akal sama Allah. Terus apa benar jasad itu disiksa saat dikubur, ya, atau ruhnya yang disiksa? Ini kita buktikan, ya, di dunia ini bisa kita buktikan. Jasad ini apa pernah sakit, pernah disiksa, ruh atau pernah disiksa juga, ini bisa dibuktikan di meja operasi, ya. Bukti ayat tadi yaitu Allahu yatawaffal anfus, Allah memegang jiwanya, itu dibuktikan di meja operasinya dokter, ya. Dokter itu kalau mau operasi, ya, dokter itu kalau mau operasi di pasiennya di anestesi atau di bius, sehingga akalnya ini dipegang Allah, ya, akalnya ditarik, ya, dipegang Allah, dan rasanya juga ikut. Ini nafasnya diangkat sehingga tinggal jasad sama ruh, ya. Setelah mereka tidak sadar diri, setelah dibius, barulah dokter itu berani untuk membedah, berani untuk menyayat kulit si pasien, membuka menyayat kulit dengan pisau operasi. Apa mereka terasa sakit? Ternyata setelah di anestesi, akalnya hilang, rasanya juga hilang. Ternyata setelah di anestesi, dioperasi pun tidak merasa sakit. Orang-orang yang sudah di anestesi itu dioperasi tidak sakit, makanya sebelum dioperasi harus di anestesi, biar di operasi saat disayat sama pisau bedah mereka tidak merasa sakit. Oh, ternyata sakit itu bukan di jasad, kesimpulannya begitu, ya. Ini wujudullah yang jasad ini tidak pernah merasakan rasa sakit, ya. Terus ruh, ya, kembali ini orang-orang yang jasad ini, ya, yang beranggapan nanti disiksa, ternyata jasadnya tidak pernah merasa sakit. Batal ini, ya, batal. Oh, ternyata jasad itu tidak pernah akan merasa sakit. Ruh juga begitu, ya. Mereka yang menganggap ruh ini bertanggung jawab untuk
kembali ke Allah nanti disiksa rohnya kalau tidak kembali. Oh, roh ini suci ya. Pahami benar bahwa ini adalah zatullah yang ditajalikan ke makhluk, ini namanya ruh. Zatullah sendiri sebenarnya ini ya, tapi masuk ke alam, masuk ke wujud, ini zatullah yang masuk ke wujud ini namanya ruh. Ini suci, tidak pernah masuk ke alam jasad, tidak pernah kelayapan menikmati rasa dunia, ini suci ya. Makanya saat operasi jasadnya disobek-sobek, jasadnya dibedah, ruh tidak akan merasakan apa-apa. Padahal ini ada ruh, ada jasad ya. Ada yang hidup ruh, yang dihidupi jasad. Ruh sama jasad masih utuh ya. Saat jasad dibedah, ini ruh tidak merasakan apa-apa karena ruh ini beda alam sama jasad, tidak ngaruh apa-apa sama jasad. Ternyata ruh dan sama jasad itu bukan tempatnya siksa, tidak merasa kepedihan apapun, ini netral ya. Ruh sama jasad ini ternyata tajalinya Allah, ruhnya batin, jasadnya tohir batin, tajalinya Allah netral, tidak pernah merasakan rasa pedih, tidak pernah merasakan rasa penderitaan. Nah, ini ternyata yang beranggapan ruh nanti disiksa juga batal ternyata ya. Ini nggak pernah rasa sedih. Zatullah itu suci, tidak pernah kelayapan ke alam jasad, tidak pernah merasakan rasanya dunia, nggak pernah merasakan rasanya pedesnya sego pecel, nggak pernah. Ini suci ya, suci, hidupnya di alam suci, ruhnya di zatullah sendiri yang ditajalikan ke makhluk, ini ruh. Tapi tempatnya tetap di alam zatullah, bukan di alam jasad, bukan di alam akal rasa ya. Ini ada alam jasad, alam wujudullah, alam sifatullah, akal sama rasulnya di sifatullah, zatullahnya adalah ruh. Ini ternyata yang beranggapan jasad disiksa, ruh disiksa, ternyata batal. Ternyata apa yang merasakan siksa itu? Ini jawabannya adalah siksa itu adalah rasa pedih yang sangat amat. Rasa itu sebenarnya bukan di jasad, bukan di ruh. Rasa itu di rasa hati, kegelisahan itu di akal, bingung, cemas, gelisah di akal, rasa senang, rasa susah di hati, rasa pedih itu di nafas ya. Ini nafas, akal sama rasa ini nafas. Buktinya apa ya? Buktinya setelah selesai pasien dioperasi, terus obat biusnya, efeknya sudah habis, akalnya kembali sadar ya. Setelah sadar, inilah baru merasakan pedihnya sayatan jasad. Yang merasakan jasad atau hati? Yang merasakan adalah hatinya, bukan jasadnya. Ternyata yang merasa pedih, merasa penderitaan itu adanya di alam ini, di nafas, akal sama rasa hatinya ya. Akal sama rasa hatinya lah ada penderitaan yang sangat ya. Buktinya apa? Kalau mati nanti kan jasadnya sudah bisa akal sama rasanya bisa disiksa. Itu kita belajar dari sejarah iblis. Ini akal sama rasa badan halus saja ya. Kalau jasad ini badan kasar. Iblis itu tidak pernah punya jasad, tidak pernah punya badan kasar, tapi iblis itu badan halus. Iblis itu dikucuk sama Allah sehingga tidak pernah bisa masuk surga,
Artinya apa toh? Masuk surga itu tidak bisa memandang Allah. Itulah orang-orang yang tidak bisa kembali. Yang tidak bisa kembali sebenarnya bukan ruhnya tapi akalnya, ya. Akalnya inilah yang tidak bisa kembali. Bukan ruhnya. Ruh itu Dzatullah, hidupnya di alam Dzatullah, ya nggak pernah kemana-mana. Ruh itu tetap di tempatnya, ya, tetap di Dzatullahnya. Yang tidak bisa kembali itu akal. Ini tergoda iblis karena iblis itu apa? Menggoda manusia agar tidak bisa kembali mencari teman, untuk tidak bisa melihat Allahnya. Kalau tidak bisa melihat Allahnya, ini loh sebuah penderitaan, sebuah siksa, ya. Walaupun cuma apa? Badan halus, akal sama rasul badan halus, ya. Rasa hati ini kolbu, ya, ini badan halus, tapi kayak iblis tadi tidak punya jasad tapi tersiksa karena iblis tidak pernah dikutuk, tidak bisa untuk melihat Allah. Iblis itu iman sama Allah, Allah percaya benar bahwa Allah yang ada, Allah itu apa? Yang maha segalanya, itu iblis sangat iman. Tapi iblis dikutuk untuk tidak bisa melihat Allah, ini loh, tidak bisa kembali ke Allah, ini loh siksa yang sangat pedih, ya. Sehingga apa? Ini kayak gini, ya, selaras dengan ayat ini, apa? Ayat Al-Isra, ya, ayat surat Al-Isra ayat 72, bahwa wa man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma, ya. Wa atula sabila. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, ya, wa man kana fi hadhil a'ma wa huwa fi akhirati a'ma, atula sabila, maka akan buta juga di akhirat. Di dunia ini buta, maka akhirnya buta. Butanya apa tuh? Buta itu mata hatinya buta, tidak bisa kembali ke Allah. Yang buta apanya? Itu, ya. Fa innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ini bukan buta matanya tapi buta qulubul lati fi sudur, buta hatinya, ya. Buta hatinya bukan buta ruh, ya. Ruh ini enggak buta, ruh itu Dzatullah. Jangan enggak buta gimana, ya. Ruh ini Dzatullah, tajallinya Allah yang kita apa, ya, suci di alam Dzatullah. Yang buta itu sebenarnya mata hatinya, akalnya ini tidak bisa kembali untuk melihat Allah. Akalnya tetap melihat wujudullah, tidak mengenal wujudnya Dzatullah. Akalnya cuma melihat jasad, ya, melihat alam basyariyah, alam dunia. Tidak bisa melihat alam basiroh, alam Dzatullah, ya. Ini alam basiroh, alam Dzatullah. Ini alam basaria, alam jasad. Sehingga kalau akal tidak bisa melihat, tidak bisa kembali ke Allah, inilah nanti akan mendapatkan siksa. Yang disiksa itu bukan jasad, tapi juga bukan ruh, tapi adalah nafasnya, akal sama rasa hatinya. Saya kira itu. Semoga dalam penjelasan yang sangat singkat ini, semoga bisa kita pahami bersama bahwa jasad sama ruh ini Dzatullah yang tidak akan pernah merasakan rasa pedih, rasa penderitaan itu di nafas, ya. Rasa pedih, rasa gelisah, cemas itu di akal sama rasa hatinya. Terima kasih. Kalau ada beda pemahaman, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.